Halo konco album sastra Jawa. Pada kesempatan ini kita berkesempatan sonjo wonten ing dalemipun Pak Bambang Nugroho. Nah, siapakah Pak Bambang Nugroho? Yuk kita ngobrol bareng bersama Pak Bambang. Nah, ini adalah Pak Bambang Nugroho sudah bersama dengan kita album sastra Jawa, dan nanti kita akan membahas salah satu sanggar yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, tempatnya Jogja bagian selatan, betul nih Pak? Nah, kesempatan ini sebelum kita ngobrol ke babak yang lebih asik, nah ini kita berada di dalam pun Pak Bambang Nugroho yang tepatnya berada di Bantul. Untuk detailnya ini alamatnya Pak? Di RT 04 RT 04 Kampung Peleman, Dusun Kalirandu, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Istimewa. Mantap. Mas, Nah, ini dengar-dengar Pak Bambang ini adalah salah satu ya memang satu ya kalau ketua itu ketua paguyuban sastrawan Jawa yang berada di daerah Bantul. Ya. Namanya adalah Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul Paramarta. Ya, PSJB Paramarta. Nah, yang terkenal di media itu ada Paguyuban Paramarta Bantul. Yang berisi sastrawan-sastrawan top. Nah, ini Pak Bambang adalah pangarsanipun, waduh, ketuanya loh. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Bambang bagaimana terus kemudian Paguyuban Paramarta itu terbentuk. Matur nuwun Mas Sawang, rawuhipun wonten ing gubuk kula iki Mas. Wah, istana nih, amargi dalem Pak Bambang menika full kayu jati, men, limasan, mulus. Yang usianya lebih dari berapa Pak? Iya, dibangun tahun 57 era kemerdekaan. Iya. Sampai sekarang masih kinclong. Iya. Wah, malah bahas rumah. Ini Mas, ini kan salah satu arsitektur gaya Yogyakarta ya. Ya, ini model rumah limasan untuk joglo ya. Dulu menghadap ke selatan. Terus karena ini tanah warisan, rumah warisan dan amanah dari orang tua agar direhab, jangan dijual Mas itu. Tanya kami pindah menghadap ke utara. Mungkin kalau dijual, jualnya ke saya aja. Karena itu amanah ya, pajaknya sudah didol itu. Karena ini juga markas dari boleh dikata teman-teman sastrawan Jawa Bantul Mas itu. Walaupun papan namanya belum kami pasang. Ya. Besok saya bantu pasang lah. Mas. Kembali ke tadi pertanyaan Mas Sawang, sejarah terkait dengan berdirinya Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul Paramarta. Itu memang, maaf Mas, saya pribadi itu kan domisili di Bantul, sering menulis sastra Jawa di beberapa media cetak yang ada waktu itu dan sampai sekarang. Beberapa nama juga sudah muncul dari Bantul khususnya, tapi kami kadang tidak bisa ketemu. Sekarang kopi darat ya, ya itu tuh. Kemudian sering tahu namanya, lalu yang tahu kok belum pernah ketemu. Suatu ketika saya ketemu teman yang sudah akrab, ada Mbak Ardini Pangastuti, Mbak Widi Pratiwi, Mas Anton, Mas Eko Nuryono waktu itu, saya, Mas Budi Wirawan, juga almarhum itu. Saya mau ngomong, Mas kalau kita ketemu gimana teman-teman sastra Jawa itu? Itu baik Pak Bambang, kapan bisa ketemu? Nah, terus terdorong itu, terus satu kesempatan saya undang ke sini. Ada Mbak Widi, Mbak Ardini, Mas Anton waktu itu saja ngomong, Mas Bardikari, saya ngomong pin. Oh Mas, akhirnya kebetulan saya kenal dengan beberapa teman di Pemda. Diserahkan Mas Bambang aja sing komunikasi dengan ya. Terus kita inventarisasi Mas, nama-nama itu kita inventarisasi bagaimana. Saya tanya ke redaksi Joglodang, ke redaksi Mekarsari, cari alamat di sana. Akhirnya ketemu. Terus beberapa sudah saya inventarisir, ketemu. Kebetulan waktu itu juga ada seksi bahasa sastra di Dinas Kebudayaan Bantul yang pernah dinas baru. Jadi
apa Mas pecahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jadi baru karena Iya, ada Mas. mengelola dana keistimewaan. Ya, karena ada keistimewaan harus berdiri sendiri di Iya, budayaan iya. itu. Ya. Tetapi Mas, semangat kami memang kami ingin ketemu. Kenapa ketemu? Kalau kita ketemu itu kan ada ya Mas, ada rasa asih, asah dan asuh. Ya. Jadi akan terasah kemampuan kita dalam berkarya. Kalau nggak pernah ketemu kan merasa paling hebat Mas. Iya, apalagi pernah kayak ketemu, aku sih kayak kurangan dan termotivasi. Teman yang lama nggak nulis mungkin akan bangkit lagi gue yo, aku bisa nulis akan seperti itu. Akhirnya sudah ketemu, omong beberapa kali ketemu, komunikasi sekarang dibantu komunikasi telepon itu. Akhirnya gagasannya ditangkap oleh Dinas Kebudayaan. Kebetulan ada Saki Sastra dan Bahasa yang mungkin ya memerlukan masukan dari masyarakat. Nah, terus kami ditimbali waktu itu karena mungkin juga sering tahu saya menulis Jawa, timbali memberikan semacam support ya. Kalau Mas bisa mengumpulkan teman-teman, nanti kami bantulah fasilitas untuk bertemu. Akhirnya saya membuat konsep, saya sampaikan. Kita buat sarasian Mas, ngundang para penulis itu yang sudah saya inventaris, saya cari itu. Kalau ketemu saya undang bagaimana caranya, ditambah dengan Bapak Ibu guru dari MGMP Bahasa Jawa, baik itu SMP maupun SMA SMK di Bantul. Satu ketika kita kumpulkan, kita adakan sarasian tentang bahasa dan sastra Jawa dengan mengundang narasumber. Nah, waktu itu dari redaktur Mekarsari, Pak Sutopo SGH itu sama Mas Purmat Madi untuk memberikan pencerahan. Itu sih itu masalahnya. Itu Mas. Terus di sana setelah termotivasi, saya tahu, mereka kan saya kasih daran Mas, biodata. Ternyata mereka setelah saya minta karyanya itu Mas, ternyata hebat-hebat juga nih. Mereka nonton karya-karyanya Mas. Jadi ada nama-nama baru ternyata. Mereka juga nulis ini loh, ternyata banyak juga potensinya gitu Mas. Nah, terus itu akhirnya dibuat tim formator, dibentuklah paguyuban. Nah, teman-teman sepakat ya, Mas Bang, ya sudahlah kalau memang itu amanah saya siap lah, tapi saya minta bantuan teman-teman. Akhirnya terbentuk, saya diminta nge-suit teman-teman. Akhirnya ada kegiatan. Karena pertama apa? Ya, yang jelas kami itu, Mas, semangat kami adalah bagaimana bahasa sastra Jawa ini tetap nantinya itu bisa tetap sempurna, lestari, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai anak-anak kita nanti kehilangan Jawa nih Mas, karena bahasa ini kan merupakan cermin budaya kita tuh Mas. Ya, Indonesia kan katanya bahasa mendidikan bangsa. Ya. Ngoyak gengsi budayane Kelly. Iya. Toplas ya, itu jangan sampai seperti itu, karena ya bahasa itu kan Jawa itu Mas kan sudah jelas Mas. Laku utama itu kan dari basa toh Mas. Jawa itu kan sudah ono basa ngoko toh Mas. Ada kromatio, kromo inggil. Untuk basa kan sudah panjangan lebih pirsa toh. Itu jelas. Itu sendiri anak itu menghormati orang tua, menghormati sesama, teman-teman, menghormati yang lebih kecil, lebih rendah. Itu kan sudah sedemikian rupa. Jadi kalau orang itu saling menghormati kan jadi enak Mas. Kita bergaul dengan saudara, dengan tetangga enak. Nah, kalau kita manggil yo Le, yo Mas, yo Pak, yo Kang, yo Dik, yo Jeng gitu, Mbak Yu kan Mas kan nyaman toh, orang jangkar. Sekarang ya nek sekali bro gitu ya, tapi kan tetap menghormati, seperti itu. Jadi itulah semangat kami, teman-teman tuh kami berikan bantuan kembali untuk bisa menulis kembali melalui paguyuban ini. Ya, setelah itu bagaimana kita, cobalah kita sekarang buat tonggak jari kita membuat buku. Kami kemudian terbitan pertama Mas Sam Niko. Ya sementara yang cepat tuh karya-karya kan guritan Mas. Walaupun kita gampang nih ya rasa ben wong iso nulis guritan. Ya, yang memang itu ada nek istilahnya Mas Fardi itu sing nyastrawi gitu loh. Ya, ora wae nulis ning ngono nilai sastrane piye seperti itu. Lah, akhirnya kita terbit yang pertama ini
ini ya alhamdulillah ini dukungan teman-teman semua Mas. Karena semangatnya itu ya kita patungan lah, gotong royong. Terus akhirnya juga bisa di launching tahun 2019 Januari itu. Oh tadi Mas berdirinya Mas ya tahun 2017 Mas. 2017 ya. Jadi ini 3 tahun berjalan. Pertama kali ngawontenaken pertemuan tanggal 24 Oktober Mas 2017 itu di Aita Cafe. Aita Cafe ya Bantul, yang untuk sastra apa sastra itu itu di sana. Jadi itulah tonggaknya 24 Oktober sudah 3 tahun berjalan. Terus berikutnya kami sudah sering ketemu, akhirnya kami sudah menerbitkan ini tahun 2016 walaupun launchingnya 2019 di Rumah Budaya Tembi pada acara Sastra Bulan Purnama. Ini juga Mas waktu itu inden juga Mas, setahun baru bisa dapat jadwal. Iya itu nah, waktu itu dihadiri Bapak Wakil Bupati Bantul, juga Pak Kepala Kebudayaan juga rawuh, juga Ketua Dewan Kebudayaan Bantul Profesor Kasidi juga dirjen, beliau berkenan membacakan luar biasa itu ya itu apresiasinya saking panyeratnya pun tiang-tiang luhur kondang sastra Jawa lan ingkang ngepiaken ugi beliau juga pejabat-pejabat ingkang berwenang ingkang top ngene. Alhamdulillah Mas yang punya kompeten di sana. Terus Pak Wakil Bupati, Pelajaran Kebudayaan dan Ketua Dewan Kebudayaan Bantul Pak Profesor Kasidi. Ya, itu. Terus dalam perkembangannya ternyata Pak Giba ini juga mendapat support teman-teman, termotivasi. Jadi mereka ternyata berlomba-lomba untuk menghasilkan karya. Ya, yang semula memang teman-teman kan belum tahu Mas, terutama dari Bapak Ibu guru itu nek nulisnya media cetak itu piye carane. Itu kita fasilitasi. Kita bagaimana caranya mengirim ke media. Kita kasih juga kalau ada redaktur yang berkenan menyampaikan nomor HP-nya, kita berikan WA-nya itu sehingga bisa langsung komunikasi. Nanti ada tumbuh nama-nama yang kemudian muncul. Nah, baru ada Mas Sidrat Moko, Andri Tamtomo, Mbak Kartika, Bu Sri Wijayati, nah itu Mas Sunawi, ya itu juga kami apresiasi itu. Kemudian nama-nama yang lain bermunculan, Mas Supriyadi, ya itu bermunculan toh ada Mbak Darwati, Bu Darwati, ada Bu Suyati, ada Bu Arum Sutarsi, kemudian Mbak Sofa Unafis, nama-nama itu kemudian bermunculan. Mereka mau nulis. Nah, ini bagaimana kami itu memberikan motivasi, memberikan pencerahan pada mereka untuk terus berkarya. Nah, kami menjaga Mas, bagaimana roh semangat terus bisa berkembang teman-teman itu. Kemudian maka pada tahun kedua kami direspon oleh Dinas Kebudayaan Bantul Mas. Kami difasilitasi menyusun buku antologi yang kedua berjudul Bantul Sajroning Gurit. Ini dalam rangka ulang tahun Hari Jadi Bantul tahun kemarin. Ya, jadi temanya bagaimana Bantul itu membangun pada saat ini, pada saat itu, tahun yang lalu. Ini difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Bantul untuk menyambut Hari Jadi Bantul tahun kemarin. Ini juga oleh sekitar 40 penulis. 40 penulis ya ini masing-masing. Ini 30 Mas. 30 penulis ya, ini 40 penulis. Mulai berkembang ya. Mulai berkembang Mas. Difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan. Yang penting alhamdulillah. Kemudian Dinas juga mengapresiasi lagi Mas. Tahun 2020 ini kami difasilitasi dengan 2 antologi keguritan. 2 antologi itu adalah untuk keguritan, 1 untuk cerkak. Ya, itu juga masing-masing 20 penulis. Ya, ada 40 penulis. Ya, cerkak dan guritan. Itu kan caranya gimana Mas? Kemarin kan banyak, kalau tercatat sekitar 55 penulis sekarang ini. Nah, itu kami tawarkan siapa yang siap untuk nulis. Saya kasih deadline waktu. Ya. Namun sebenarnya juga bertemu dengan pengurus yang lain. Kita dapat fasilitas Dinas Kebudayaan untuk nulis ini gimana. Saya sampaikan konsepnya seperti ini, disetujui ya oke. Ini nanti kalau nggak sanggup kita ganti yang lain seperti itu. Ini dalam proses cetak, naik cetak, dan insya Allah mungkin ya semoga cepat bisa terbit
Ya, kan tinggal terbitnya 2 buku sekaligus, Mas. 2 buku sekaligus. Antul Figuran dan Antul Bagi Cerkak. Karya teman-teman sastrawan Jawa Bantul. Wah, luar biasa. Pasti sangat ditunggu-tunggu ini sama sahabat-sahabat konco-konco album sastra Jawa yang berada di rumah ini. Sambil menunggu, terbitnya itu kemarin ketika ada wabah pandemi corona, Mas, Pak Bro ini, kami kan juga kita semua merasakan, Mas, bagaimana kita ya sedihnya, susahnya ya. Ini nggak pakai handuk ya. Maskernya tadi saya siapkan, mohon maaf. Jadi kami juga merasakan bagaimana sedihnya kita kena wabah corona ini, sehingga teman-teman juga merasakan. Akhirnya kan ekspresi kesedihan, merasakan itu mereka tulis, Mas, di dalam grup kami di WA maupun di grup di Facebook itu ditulis dengan ekspresi melalui karya-karya keguritan. Saya muncul ide, Mas, saya lontarkan gimana kita buat buku yang mengekspresikan bagaimana kita itu juga membantu melawan corona itu melalui karya sastra sebagai bentuk peran serta kita. Teman-teman merespon, Mas. Lahirlah menikah gitu. Teman-teman, semangat, Mas. Bagaimana nanti kita sebenarnya kita patungan. Ya, siap. Syukur ada ya yang mensupport saya gitu kan. Semangat, terus saya tawarkan siapa yang mau nulis gitu kan. Katakan, saya deadline waktu, Mas. Kalau nggak jelas kan mereka saya enak itu. Tanggal sekian yang segera ngirim saya gitu kan. Saya ada, tapi saya itu pun juga melalui sharing dulu. Saya nggak memutuskan sendiri. Saya hanya punya ide, punya konsep, tak share ke teman pengurus. Kalau setuju, oke. Kalau enggak, ya tidak. Ya, kalau setuju ya saya share. Jadi saya senantiasa ide itu bukan dari saya pribadi, tapi sudah menjadi keputusan teman-teman pengurus dan kesepakatan teman yang lain. Luar biasa sekali. Ya, gitu, Mas. Akhirnya lahirlah ini, Mas. Melawan corona. Iya. Ini alhamdulillah. Corona, lumawan. Melawan atau lumawan corona. Kemarin juga perdebatan juga nih judul ini. Boleh. Perdebatan juga. Akhirnya Mas Fardi. Judul juga perang. Ya? Perang, Mas. Judulnya perang dengan corona, judulnya juga. Banyak masukan judul akhirnya karena Mas Suwardi Indrasmoro yang sudah tidak asing lagi toh, Pak Profesor Suwardi ini kan sekarang juga gabung dengan kami ya. Kami sangat bersyukur beliau berkenan gabung dengan kami. Kami serahkan beberapa konsep judul ini kami serahkan kepada beliau, biar beliau yang memilih. Nah, karena beliau memilih ini lumawan corona ini yang sesuai dengan saya sampaikan. Nanti gini, Mas, nanti kan akan dengan saya membaca karya kita akan ketemu sendiri judulnya apa yang paling pas. Akhirnya judul ini. Ya, ini jadi inilah bentuk Mas, bentuk ya kalau hanya setitik kecil lah gitu loh. Kecil sekali peran kami lah para penulis sastrawan Jawa di Bantul dalam membantu menekan penularan virus corona. Kenapa dengan ini? Ini kan bisa memotivasi, Pak, menginspirasi, memberikan informasi pada masyarakat bagaimana harus bersikap bertindak menghadapi corona ini. Jangan mudah putus asa, ngelokro, terus jangan. Gitu. Maka di sini dikembangkan dengan apa, Mas? Tangan yang bisa melepas rantai ini, berarti memutus rantai corona itu, virus ini. Walaupun juga banyak korban. Ini seperti itu semangat dari buku ini sehingga memunculkan inilah peran serta kami, di samping nanti harapan kami menjadi prasasti ini, tonggak sejarah bagi generasi yang akan datang bahwa pada tahun ini 2020 terjadi pandemi internasional dengan korban yang cukup banyak. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ini juga merupakan dokumen sejarah. Besok kalau mungkin tahun 2050 atau 2100, ketika terus kemudian di saat itu juga terjadi pandemi. Nah, ini merupakan juga dokumentasi sejarah, namun yang dikemas dengan bahasa yang sangat estetik melalui karya sastra, bukan dengan bahasa yang biasa. Bahasa ilmiah. Ini mencakup 3 hal, Mas. Ada geguritannya. Ada geguritan. Ada 22 penulis. Kemudian ada mocopatnya. Ada mocopatnya. Oleh 3 penulis. Dan ada 5 cerita cekak oleh 5 penulis. Wah, berarti jangkep ya. Ya, kita genapi. Kurang isinya, Mas. Mungkin untuk edisi selanjutnya. Iya, isinya, Mas. Nah, itu dia konco-konco album sastra Jawa nggih menika
kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Bambang, begitu juga sanggar yang luar biasa Paramarta Bantul, dan produknya tiga buku, dan yang sedang proses dua. Iya. Kita tunggu semoga lancar. Amin. Dan teman-teman bisa menikmati, meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, Pak Bambang, terima kasih sekali. Matur nuwun, Mas Awang. Salam sukses ya, dan salam sehat selalu. Amin. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam Konco Album Sastra Jawa. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.